Nah, oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian di pertemuan ke-6 dari materi yang ada di dalam mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Jadi pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menyusun suatu strategi AS maupun strategi IT dengan efektif. Nah, oke. Sebelum kita membahas tentang prosesnya, harus kita pahami terlebih dahulu alasan kenapa kok kita melakukan perencanaan sistem informasi atau teknologi informasi. Atau sebuah organisasi itu perlu untuk melakukan perencanaan SI dan TI. Nah, oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama di sini ada beberapa alasan sebuah perusahaan itu menyusun perencanaan SITI, yang mana dari hasil penyusunan perencanaan SITI ini akan menjadi suatu dokumen yang dinamakan dengan IT Master Plan. Ya, jadi pembuatan IT Master Plan itu ternyata tidak ngasal, tetapi juga ada suatu proses yang terukur, yang terstruktur, dan terkolaborasi yang harus dilakukan sebelumnya. Nah, oke. Sekarang kita akan mencoba untuk mendefinisikan alasannya, kenapa kok perencanaan SIT itu diperlukan bagi organisasi. Yang pertama, dengan melakukan penyusunan atau penyusunan rencana sistem informasi dan teknologi informasi, maka harapannya adalah suatu organisasi akan bisa menyelaraskan antara kebutuhan bisnis dengan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Ya, jadi di sini deskripsinya agar bisa melakukan penyelarasan strategi bisnis dengan strategi SI dan TI. Kenapa kok harus diselaraskan? Ya karena tanpa ada keselarasan, maka implikasinya suatu aplikasi itu bisa saja ada di dalam organisasi tetapi tidak ada yang menggunakan karena justifikasinya yang kurang kuat. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua di sini adalah dengan menyusun suatu rencana SITI atau IT Master Plan, maka harapannya organisasi akan bisa menciptakan keunggulan kompetitif melalui penerapan sistem informasi dan teknologi informasi tentunya. Nah, jadi itu keunggulan kompetitif bisa diraih apabila suatu IT Master Plan itu sudah didefinisikan. Artinya di sini dengan adanya IT Master Plan, maka organisasi akan memiliki tanggung jawab untuk menjadikan Departemen SITI itu sebagai rekanan di dalam memunculkan keunggulan kompetitif. Ya, jadi bukan cuma sebagai support nih jadinya si Departemen SITI yang dikepalai oleh CIO. Tuh. Itu alasan yang kedua. Jadi kalau misalkan organisasi itu ingin muncul keunggulan kompetitif karena implementasi teknologi, maka mau nggak mau harus dibuat nih yang namanya IT Master Plan. Tuh. Itu poin yang kedua ya. Jadi poin yang ketiga di sini adalah dengan adanya suatu rencana SITI atau IT Master Plan, maka infrastruktur, teknologi, sistem informasi, data, dan informasi itu akan bisa terpetakan dengan baik. Sehingga ketika sudah terpetakan, ya kita bisa mengetahui letak kita sekarang itu ada di mana, kita akan ke depannya seperti apa. Sehingga mempermudah organisasi di dalam membangun teknologi maupun infrastruktur yang mungkin bisa lebih fleksibel. Tuh, itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat di sini adalah digunakan atau IT Master Plan di dalamnya itu harus ada yang namanya skill dan capability dari organisasi untuk bisa mengelola IT atau sistem informasi. Ya emang ya, kalau misalkan ada SITI tetapi nggak ada yang mengelola, nanti kalau misalkan ada komplain, nggak ada yang jawab. SITI-nya itu tidak diperbaiki sehingga menggunakan teknologi yang masih lama, sehingga lemotnya minta ampun. Nah, itu emang sayangnya di situ kalau misalkan TI, SI di dalam organisasi itu tidak dikelola.
Maka di sini adalah SI atau IT Master Plan itu tujuannya atau alasan pembangunan atau pembuatan IT Master Plan adalah untuk merencanakan sumber daya serta kompetensi yang bisa digunakan oleh organisasi di dalam mengelola teknologi informasi tentunya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, untuk alasan yang nomor 4. Pak, kalau misalkan nih, dalam organisasi itu ternyata nggak ada orang sama sekali yang mampu untuk mengelola teknologi informasi di organisasi. Nah, solusinya ya apa berarti? Apakah dengan adanya IT Master Plan cukup? Nah, oke. Ada yang bisa menjawab. Apakah dengan adanya IT Master Plan cukup? Misalkan terjadi seperti tadi. Tidak ada orang yang capable di dalam mengelola IT di dalam organisasi. Terus solusi ini, apakah dengan perencanaan SITI atau IT Master Plan cukup untuk menjawab itu? Oke, ada yang bisa menjawab? Pemanasan ya, diskusi. Monggo, ya bisa langsung dijawab atau via teks melalui fitur chat ya di Google Meet. Apakah hanya dengan IT Master Plan, maka organisasi itu sudah mampu untuk membangun atau mengelola TI-nya sesuai dengan sumber daya yang ada. Oh, kalau misalkan keadaannya saat ini sumber dayanya nggak ada untuk melakukan implementasi TI maupun mengelola TI, terus bagaimana? Kira-kira seperti apa? Maka solusinya adalah yang namanya suatu stakeholder, suatu staff yang ada di dalam apa itu namanya departemen SI, departemen yang mengelola TI, harusnya dilakukan yang namanya training. Jadi di sini di dalam IT Master Plan itu juga ada yang namanya suatu solusi untuk menyediakan sumber daya yang capable untuk mengelola teknologi informasi di dalam organisasi. Nah, itu ya. Jadi itu alasan-alasan kenapa sebuah organisasi itu perlu untuk merencanakan sistem informasi atau membuat IT Master Plan. Nah, kalau misalkan kita bisa ilustrasikan, maka bentuk dari pembuatan IT Master Plan itu seperti ini. Jadi di sini ada yang namanya AS IT Strategy Formulation. Ketika dilakukan formulasi strategi IS maupun IT, maka hasilnya adalah AS IT Planning atau IT Master Plan. Bagaimana caranya agar sebuah organisasi itu bisa membuat IT Master Plan, maka harus melalui suatu proses penyusunan IS/IT strategi. Nah, itu merupakan definisi dari Word ya, bagaimana sebuah formulasi strategi itu sehingga inisiatif untuk pembuatan strategi SI, TI bisa menjadi suatu dokumen IT Master Plan, maka harus melalui kegiatan yang disebut dengan IS/IT strategi proses. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendefinisikan 5 tahapan ya di dalam pembuatan strategi proses atau di dalam evolusi dari IS/IT strategi proses. Nah, oke. Jadi pada tahap 1 di sini pasca DP era, kalau ada yang masih ingat DP data processing ya, hasil dari sistem informasi yang muncul di era DP itu adalah Transactional Processing System atau TPS yang berguna untuk mengelola kegiatan operasional di dalam organisasi. Nah, jadi setelah era DP, maka perlu organisasi itu untuk merencanakan dengan baik TI maupun SI-nya agar ada integrasi antara aplikasi komputer yang akan dibuat dan aplikasi yang sudah jadi. Ya nggak lucu ya kalau misalkan ternyata aplikasi yang sudah dibuat itu ternyata nggak bisa saling bertukar data dengan aplikasi yang sudah ada yang akan dibuat. Tuh. Karena apa? Ya karena bisa saja
di dalam suatu proses atau di dalam satu proses pada sebuah organisasi, aplikasi-aplikasi yang ada itu bisa saja terkait gitu. Sehingga aplikasi A dibutuhkan sebagai input dari data atau informasi aplikasi B. Nah, itu bisa saja. Nah, itu ternyata didapatkan pada tahap pertama, yaitu pada pasca DP era. Nah, di tahap yang kedua di sini, organisasi itu mulai melakukan pendekatan top-down untuk membuat prioritas suatu aplikasi yang tentunya berbasis pada relevansi antara aplikasi tersebut dengan kebutuhan dan kepentingan dari bisnis organisasi. Nah, itu tahapan yang kedua. Jadi mulai dilakukan pendekatan top-down untuk menyusun integrasi antara aplikasi komputer satu dengan yang lainnya, serta sudah ada yang namanya pembuatan prioritas aplikasi. Kenapa kok harus ada prioritas di dalam membuat aplikasi pada organisasi? Ya, kita tahu organisasi tersebut atau suatu organisasi itu mungkin saja membutuhkan banyak sistem informasi untuk mengelola ya informasinya atau datanya. Bisa saja ada 5, ada 10, ada 50, ada 100 sistem informasi yang mana tiap-tiap sistem informasi itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, memiliki relevansi yang berbeda-beda terhadap bisnis organisasi. Ada aplikasi yang relevansinya rendah. Ada aplikasi yang relevansinya tinggi sehingga sangat dibutuhkan bagi organisasi. Nah, oleh karena itu di sini harus ada prioritas agar aplikasi yang penting terlebih dahulu itu di-develop. Baru nanti di tahun-tahun belakangan kita akan menyusun atau membuat aplikasi yang mungkin punya relevansi yang rendah bagi kepentingan bisnis. Nah, itu tahapan yang kedua ya. Tahapan yang ketiga di dalam evolusi IS/IT strategi proses, di sini organisasi itu mulai berpikir bagaimana caranya untuk mengimplementasikan suatu aplikasi beserta dengan teknologi yang menunjang aplikasi tersebut. Nah, itu tahapan yang ketiga ya. Jadi selain dia itu memikirkan tentang sistem informasi apa yang harus ada di dalam organisasi, organisasi atau perusahaan atau enterprise itu juga memikirkan teknologi apa yang harus ada untuk mendukung aplikasi ini agar bisa berjalan dengan baik, agar bisa terimplementasi dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu tahapan yang ketiga. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat dari tahap pertama, ya, tahap kedua, dan tahap ketiga, tujuannya itu adalah untuk melakukan efisiensi. Yaitu tujuan memfokuskan dari efisiensi sehingga bisa lebih efektif dan agar tidak terjadi suatu kerugian bisnis. Tujuannya adalah untuk mengefektifkan suatu sistem informasi. Nah, itu merupakan 3 tahap yang awal. Sekarang kita masuk ke pembahasan tahap selanjutnya ya, yaitu tahap 4 dan tahap 5. Nah, pada tahap 4 nih, user itu mulai banyak melakukan inisiatif yang kira-kira disebut sebagai inisiatif yang kreatif ya, yaitu menggunakan informasi untuk mencari keunggulan di dalam sebuah organisasi melalui implementasi sistem informasi yang bisa digunakan untuk mengubah model bisnis. Ya. Jadi model bisnis yang awal itu misalkan kegiatan retail atau kegiatan penjualan barang itu dilakukan secara manual, promosinya door to door. Dengan bantuan sistem informasi, promosinya bisa melalui internet, ada website dari profil perusahaan yang mana ketika kita mengunjungi atau customer mengunjungi website tersebut, customer bisa nih, dia itu browsing produk-produk yang dimiliki oleh organisasi maupun layanan dari organisasi. Tuh, itu merupakan cara baru. Ya. Nah, bagaimana caranya agar sebuah sistem informasi ini memiliki
mendapatkan keunggulan organisasi, maka harus terlebih dahulu direncanakan. Ya, direncanakan suatu aplikasi tersebut, terus dari hasil rencana tersebut diberikan ke high level manager, baru high level manager akan menentukan kira-kira investasi teknologi informasi ini oke atau tidak. Gitu. Value-nya cukup besar sehingga bisa menutup cost-nya atau enggak. Atau terlalu lama untuk menghasilkan value sehingga ya organisasi nggak konten, nggak sabaran. Ya. Maunya 2 tahun sudah balik modal, lah ini ternyata setelah ada implementasi teknologi informasi dengan apa itu scope yang middle, scope yang medium, dengan tidak banyak suatu fitur, baru dapat ROI pada tahun kelima. Nah, ya tentu saja organisasi akan lebih memilih investasi yang memiliki dampak cepat. Ya. Nah, itu tahapan yang keempat. Sistem informasi mulai digunakan secara kreatif untuk mendapatkan atau mencari keunggulan. Nah, pada tahap yang terakhir atau tahap yang kelima di sini, formulasi strategi bisnis itu bersamaan dengan strategi SITI, yang mana dilakukan pendekatan top-down maupun bottom-up. Jadi formulasi strategi bisnis itu dilaksanakan bersamaan dengan strategi SITI, sehingga bisa didapatkan yang namanya keselarasan. Keselarasan ya, keselarasan. Jadi strategi bisnis harapannya adalah bisa selaras dengan strategi SI. Nah, pendekatannya itu ada dua, top down ya, dari high level manager ke bawah, itu yang dimaksud dengan top down ya. Yang mana ini penting ketika melakukan strategi bisnis atau penyusunan strategi bisnis, dan juga bottom up yang mana dilakukan dari usulan-usulan milik departemen-departemen yang ada, baru naik ke manajemen tingkat atas. Nah, itu ya tahapan atau 5 tahapan dari evolusi ISIT strategi proses. Oke, ada yang ditanyakan dulu terkait dengan evolusi strategi proses ini? Monggo. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat hubungan antara kematangan organisasi dengan perencanaan sistem informasi. Jadi, perencanaan sistem informasi di organisasi itu bisa diukur berdasarkan kematangannya, berdasarkan tingkat kematangannya. Semakin tinggi tingkat kematangannya, maka organisasi semakin memiliki pengalaman untuk merencanakan sistem informasi atau membuat IT master plan yang sesuai dengan strategi dari organisasi. Oh ya, sekarang sebelum kita membahas tentang ini, saya mau tanya terlebih dahulu. Terus apa hubungannya ya antara perencanaan strategi sistem informasi itu dengan tata kelola teknologi informasi? Ya, oke. Ada yang bisa jawab? Apa sih hubungannya antara PSSI ini dengan TKTI atau tata kelola teknologi informasi? Kok kedua-duanya itu sama digunakan untuk menyelaraskan antara strategi bisnis sama strategi TI? Terus bedanya apa? Oke, monggo, silakan dijawab. Kita diskusi itu dulu ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, silakan. Kira-kira ada yang memiliki suatu ide atau memiliki suatu konsep? Izin menjawab, Pak. Monggo, 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 Mas Lazwardi. Menurut saya kalau TKT ini hubungannya apa perbedaannya, Pak? Hubungannya ya? Boleh hubungannya. Ya, hubungannya ini kalau TKTI itu gimana kita mengelolanya? Seperti apa sih yang kita punya? Terus kan ini PSSI perancangan strategi. Nah, ini strateginya ini kedepannya mau diapakan gitu loh, Pak? Kedepannya ini gimana? Seperti itu. Terima kasih. Menurut saya gitu. Oke. Terima kasih jawabannya Mas Lazwardi. Jadi tadi ya, bagaimana kegiatan
itu dilakukan untuk mengelola itu ada di dalam TKTI ya, berarti. Untuk perencanaan sistem informasi ini menjelaskan segi teknis bagaimana cara pelaksanaannya. Mungkin seperti itu ya, singkatnya ya Mas Lazuardi. Iya, Pak. Oke, ada ide yang lain dari rekan-rekan? Apa bedanya TKTI sama PSSI? Apa bedanya antara TKTI karo PSSI? Ayo. Kalau di TKTI, nama saja juga TKTI ya, Tata Kelola Teknologi Informasi. Kegiatannya itu tujuannya adalah untuk membuat suatu aturan yang harus dipatuhi di dalam implementasi sistem informasi untuk mendukung yang namanya kebutuhan bisnis. Jadi TKTI itu ranahnya itu adalah membuat suatu aturan, yang mana aturan ini itu akan berfokus bagaimana untuk mengelola organisasi di masa depan atau TI di masa depan ketika terjadi perubahan teknologi atau ketika environment-nya berubah. Nah itu di TKTI ya. Kalau di PSSI ini lebih ke arah bagaimana cara untuk membuat yang namanya suatu dokumennya, ya. Dokumen yang merepresentasikan kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif, manajemen eksekutif, atau di sini disebut dengan dewan eksekutif. Jadi kalau misalkan kita buat suatu pemetaannya ya, antara TKTI dan juga PSSI, Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Jadi untuk TKTI ya, TKTI di sini adalah untuk melakukan proses pengawasan, dan juga melakukan proses yang namanya penyusunan suatu policy. Kalau di dalam PSSI, maka di sini khusus untuk membuat suatu dokumen yaitu IT Master Plan. Yang di dalam IT Master Plan itu ada ada tiga. Yang pertama ada kebutuhan sistem informasi yang ada di dalam organisasi, kebutuhan teknologi informasi, maupun bagaimana caranya mengelola SI dan TI. Nah, itu. Jadi kegiatan untuk membuat dokumennya itu ada di PSSI, langkah-langkah untuk membuat suatu kegiatan manajemen agar pengelolaan TI di dalam organisasi itu bisa terus-menerus berjalan secara teratur, itu ada di dalam TKTI. Ya, jadi itu. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat tata kelola TI itu kegiatan di dalam tata kelolanya itu ada dua. Yang pertama adalah penyusunan suatu rencana TI, yaitu rencana TI ya. Rencana TI. Nama lain rencana TI itu apa? Ya ini. Ya IT Master Plan ini. Yang kedua itu adalah mengawasi. Ya, mengawasi apakah agar rencana teknologi informasi itu sudah bisa berjalan sesuai dengan arahan yang ditentukan. Nah, itu kegiatan yang ada di TKTI. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa PSSI itu ada di dalam TKTI. Merupakan kegiatan yang ada di dalam TKTI. Khusus untuk membuat suatu IT Master Plan. Nah, oke. Jadi mungkin itu ya pemahaman yang harus didapatkan terkait dengan keterkaitan antara TKTI dan PSSI. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Oke, kalau tidak berarti saya akan coba untuk bahas untuk berikutnya ya, antara keterkaitan antara suatu organisasi yang memiliki kematangan
di dalam merencanakan sistem informasi. Jadi di sini kematangan di dalam perencanaan sistem informasi itu dibagi menjadi 5 tahap atau 5 tingkatan, stage 1 sampai stage yang kelima, yang mana bisa dilihat berdasarkan beberapa variabel, yaitu dari kegiatan yang harus dilakukan, tujuan utama dari perencanaan sistem informasi, mendapatkan suatu usulan dari mana, pendekatannya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan secara menyeluruh ketika organisasi ingin merencanakan sistem informasi. Nah, di tingkat yang pertama di sini adalah tas yang dilakukan itu hanya berkisar pada mapping antara aplikasi dengan kebutuhan bisnis. Maaf, aplikasi IS, aplikasi di IS dengan infrastruktur yang ada di IT. Itu tas yang awal ya, pada stage yang pertama. Tujuannya adalah agar pihak manajemen itu ngerti apa yang harus disusun di dalam organisasi, apa yang harus dipersiapkan di dalam organisasi untuk membuat kapabilitas teknologi informasi. Usulannya itu didapatkan dari mana? Ternyata didapatkan dari Departemen IT itu sendiri. Tuh. Tanpa ada keterkaitan dengan departemen yang lain. Sehingga di sini si Departemen IT itu yang gawe-gawe dewe, yo make-make dewe aturane. Atau IT master plan-nya itu dibuat sendiri, ya dipakai sendiri. Ini saya pernah mendapati ya, dari proyek pembuatan IT master plan di salah satu kota, di salah satu pemerintahan daerah, ya. Jadi ini memang kejadian ini. Jadi tiba-tiba ono-ono loh. Jadi gini, di dalam suatu, saya cerita dulu aja ya, untuk mendapatkan gambarannya ya, bagaimana stage yang pertama itu. Jadi pada suatu pemerintah daerah, ya, di dalam pemerintah daerah itu kan banyak ininya nih, banyak departemennya, banyak departemen di dalam pemerintah daerah itu disebut dengan dinas, atau nama lainnya adalah SKPD. Nah, dinas atau SKPD ini ada yang namanya Dinas Kominfo. Terus ada juga Dinas Bapelitbangda. Ya. Nah, tugasnya apa sih si Dinas Kominfo dan Bapelitbangda ini? Bapelitbangda itu tugasnya adalah untuk merencanakan proses pembangunan daerah. Ya. Merencanakan suatu proses pembangunan daerah. Kominfo tugasnya Kominfo tugasnya adalah untuk menjamin agar layanan teknologi informasi di dalam organisasi terdeliver dengan baik. Nah, jadi Kominfo itu tugasnya ngelola IT di dalam kota, di dalam kabupaten atau kota. Nah, permasalahannya di sini adalah si Kominfo itu membuat IT atau membuat IT master plan itu tanpa komunikasi ke Bapelitbangda. Nah, berarti di sini ketika Kominfo mengusulkan suatu teknologi, bisa jadi teknologi itu tidak ada kaitannya dengan kebutuhan bisnis yang dimiliki oleh pemerintah kota maupun kabupaten. Itu. Nah, kenapa kok ini terjadi? Nah, ya, kira-kira kenapa kok si Kominfo itu nggak mau untuk berkomunikasi dengan si Bapelitbangda? Alasannya apa? Tentu ada alasannya dong. Alasannya apa? Kira-kira ada ya yang mau memberikan suatu insight? Kira-kira alasannya apa? Kenapa kok si Kominfo nggak mau untuk bekerja sama si Bapelitbangda? Ada? Ada usulan? Karena masih ada yang namanya ego sektoral. Ya, ego sektoralnya masih kuat di dalam pemerintah kota itu, sehingga mereka nggak mau untuk melakukan komunikasi. Ya, nah itu sangat disayangkan ya, karena akan menimbulkan banyak permasalahan ketika IT Master Plan ini diterapkan. Oke, itu ya terkait dengan stage yang pertama untuk direction. Pendekatannya di sini adalah
dengan melakukan bottom up development. Jadi diusulkan dari Departemen IT baru ke Dewan Pengawas maupun Dewan Perencana. Kesimpulannya di sini adalah kegiatannya itu masih dilakukan berdasarkan dari dorongan teknologi. Ya. Kegiatan perencanaan sistem informasi itu masih dilakukan berdasarkan dorongan teknologi. Oke. Sekarang coba dibandingkan dengan stage yang kedua, stage yang ketiga, stage yang keempat, stage yang kelima ya. Langsung saja kita bahas untuk stage yang kelima. Jadi kegiatan untuk perencanaan strategi pada tingkat yang kelima atau tingkatan yang kelima itu sudah ada linkage atau keterkaitan antara yang namanya suatu bisnis strategi dengan IT Master Plan itu sendiri. Tujuannya itu adalah untuk mengintegrasikan IS sehingga sesuai dengan strategi bisnis. Jangan sampai yang di dalam suatu IT Master Plan sistem informasi itu ada, tetapi nggak ono justifikasi ini kebutuhan bisnis. Itu lumayan fatal tuh. Sudah keluar duit, sudah keluar effort, sudah keluar waktu, tetapi nggak ada yang pakai. Kasihan juga yang develop. Terus di sini direction-nya atau arahannya itu dari koalisi atau konsorsium antara user, manajemen, dan IT. Ya, ini yang kita sebut di TKTI sebagai sebuah dewan, ya. Jadi di TKTI itu ono loro dewan nih. Yang pertama adalah dewan pengawas, ya. Pengawas, ya. Ini sebut saja pengawas ya, yang pertama. Dan yang kedua itu adalah perencana, ya. Tuh. Nah, itu harus ada tuh dewannya yang merencanakan sama mengawasi. Kalau misalkan cuma ada salah satu, implikasinya apa? Kalau cuma ada dewan pengawas, berarti apa yang sudah direncanakan, pelaksanaannya nggak ono sing ngawasi, nggak ono sing ngontrol. Kalau cuma ada pengawas, berarti apa yang kudu diawasi, padahal perencanaannya tidak ada. Nah, itu ya, harus ada dua-duanya. Antara dewan pengawas dan dewan perencana. Pengawas itu namanya steering committee. Kalau dewan perencana planning committee di dalam organisasi. Ini harus ada nih, dewan ini. Kalau secara nasional, di Indonesia itu ada sebenarnya. Singkatannya adalah Detiknas ya, Dewan TIK Nasional. Itu sebenarnya ada undang-undangnya, tapi saya masih belum baca apakah memang Detiknas ini memiliki apa itu namanya? Memang pelaksanaan atau perencanaan strategi itu melalui Detiknas itu saya belum tahu juga. Tapi ini undang-undangnya no, Detiknas ini ada undang-undangnya. Hanya saja permasalahannya adalah ini sudah dirumuskan secara nasional, tetapi itu belum diimplementasikan per daerah. Masih jadi wacana. Ya. Ini sayang sekali nih, padahal diperlukan nih adanya Dewan Pengawas dan Dewan Perencana. Approach yang utama itu di sini adalah menggunakan beberapa metode atau teknik untuk mendefinisikan dan menyelaraskan antara strategi bisnis dan strategi SI. Ya, jadi melihat keadaan atau environment secara eksternal, melihat environment secara internal, kemudian melihat proses atau fungsi-fungsi bisnis utama di dalam organisasi, mendefinisikan fungsi support atau pendukung dari organisasi, setelah itu menyusun critical success factor, dari critical success factor diketahui ukuran-ukuran untuk mengelola informasi dan data, baru dibuat suatu sistem informasi yang bisa digunakan untuk mengelola informasi dan data serta teknologi yang bisa membantu penerapan sistem informasi. Nah, itu approach-nya ya. Jadi sudah memiliki suatu metode yang baku di sini. Sehingga pada kesimpulannya suatu organisasi yang memiliki tingkat kelima
di dalam perencanaan sistem informasi itu bisa disebut sebagai suatu organisasi yang menyusun perencanaan SI-nya secara organisasional. Artinya diikutkan seluruh stakeholder yang ada di organisasi di dalam penyusunan perencanaan SI atau IT Master Plan. Setidaknya dikomunikasikanlah yang namanya IT Master Plan itu. Ketika tiap-tiap individu dalam organisasi dirasa tidak perlu untuk diikutkan. Nah, oke. Jadi itu terkait dengan kematangan organisasi di dalam merencanakan sistem informasi atau membuat IT Master Plan. Oke. Sekarang pertanyaannya, kira-kira di Filkom. Nah, di Filkom itu masuk stage yang mana nih? Oke, ada yang bisa menjawab. Di dalam merencanakan sistem informasi, di Filkom itu masuk stage yang mana nih? Oke, silakan dijawab dulu ya. Terus diberikan alasannya apa? Monggo, bagi yang mau menjawab langsung silahkan. Bagi yang jawab via chat juga ya silahkan. Oke, Filkom. Filkom itu stage-nya atau UB lah. UB itu sudah stage yang keberapa nih? Ada yang tahu nggak? Gimana? UB? Ada yang mau jawab? Saya persilakan. UB itu ya, kalau nggak 3 itu juga 4. Ya, jadi sudah ada keterkaitan antara sudah ada keselarasan antara strategi sistem informasi, cuman di sini belum ada dewan TIK sehingga tidak bisa disebut mencapai stage yang kelima, masih stage yang ketiga atau keempat lah. Tuh. Oke, itu keadaan di UB ya, keadaan di UB. Yang kalau kita lihat ya lumayan daripada keadaan yang ada di kota tempat saya tadi membuat IT Master Plan ya. Itu. Oke, itu keterkaitan kematangan dengan perencanaan SI. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat problem-problem yang muncul di dalam pembuatan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Ya, jadi di sini ada problem yang paling besar ya di dalam pembuatan strategi SI dan TI, yaitu tidak adanya komitmen dari pimpinan. Ya, nah komitmen itu akan sulit untuk didapatkan kalau pimpinannya itu gaptek, gagap teknologi, tidak mengerti atau tidak memahami perkembangan teknologi. Ya. Terus yang kedua, permasalahannya adalah biasanya di dalam suatu strategi sistem informasi, yang ada itu bukan keterkaitan antara strategi SI atau kebutuhan sistem informasi dengan kebutuhan organisasi, ya, kebutuhan bisnis, tetapi cuma wishlist saja. Wishlist dari sistem informasi apa yang diinginkan dari tiap-tiap departemen. Terus setelah itu dari wishlist ini baru di branding sebagai suatu strategi tanpa ada dan tanpa melalui aktivitas analisis yang komprehensif untuk menghasilkan wishlist ini. Tuh. Ya, jadi itu permasalahan utama ya. Oke, kita akan mencoba untuk membahas terlebih dahulu yaitu alasan suatu pimpinan itu kurang mendukung pembuatan IT Master Plan. Jadi di sini ada 5 alasan ya pimpinan itu kurang mendukung penyusunan IT Master Plan. Yang pertama itu adalah pimpinan itu nggak paham bagaimana SI maupun TI itu bisa memberikan keunggulan kompetitif. Nggak ngerti cara nih. Bagaimana caranya suatu SI dan TI itu memberikan keunggulan kompetitif. Karena pimpinannya itu ya mikir dewe.
tidak ikut rembuk di dalam suatu konsorsium yang disebut dengan Dewan TIK tadi. Ya, sehingga perlu nih adanya dewan. Karena apa? Karena dengan adanya dewan setidaknya orang-orang atau pimpinan-pimpinan yang ada di dalam dewan itu bisa rembukan, gitu loh. Jadi nggak mikir dewe-dewe, gitu loh. Kalau mikir dewe-dewe nanti takutnya, iya misalkan pemikirannya benar, kalau pemikirannya ternyata kurang tepat dan strateginya meleset, nah seperti apa nantinya? Ya makanya butuh yang namanya dewan, gitu. Sekali lagi itu. Terus yang kedua, alasan pimpinan kurang mendukung itu adalah pimpinan punya pengalaman buruk nih dengan janji-janji mulu dari pemanfaatan IT. Sehingga mereka tuh sudah nggak percaya lagi tentang value yang bisa diberikan IT kepada organisasinya. Sehingga mereka memilih untuk meletakkan IT sebagai support. Itu. Yang ketiga, di sini adalah pimpinan belum melihat suatu informasi itu sebagai suatu aset yang penting ya. Aset yang penting yang harus dikelola sehingga bisa menghasilkan suatu advantage bagi organisasi. Itu permasalahan yang ketiga dari pimpinannya. Permasalahan keempat di sini adalah pimpinan itu biasanya melihat keberhasilan organisasi, terutama organisasi yang berbasis profit ya, itu ya dari banyaknya finansial yang didapatkan. Padahal bisa saja melalui implementasi sistem informasi atau teknologi informasi, finansial itu tidak didapatkan. Ya, jadi keuntungan finansial itu justru nggak didapatkan. Tidak muncul suatu keunggulan atau value secara finansial. Sehingga pimpinan itu ragu. Lah misalkan gak ono duite, kenapa kok kudu mengeluarkan kos untuk mengimplementasikan SI maupun TI, ya. Sehingga ya lebih nyari cara yang aman gitu pimpinannya. Bagaimana kalau SI TI ini kita nanti aja deh buatnya. Kita bangun dulu apa yang sudah kita miliki, yang kita sudah apa itu namanya nyaman, itu kita kemampuannya kita bangun kembali sehingga kita semakin menguasai pasar. Nah, kalau misalkan itu pemikirannya, ini jadinya kayak kasus yang ada di Kodak, ya. Terjadi yang namanya core rigidity, ya, ketidakmampuan untuk beradaptasi atau mengadopsi teknologi baru karena memang sudah terlanjur nyaman dengan keadaan status quo, tuh, dengan keadaan yang sekarang. Nah itu ya, pimpinan ingin melihat manfaat finansial dari TI, padahal belum tentu investasi SITI itu menghasilkan suatu keunggulan finansial. Ya kita tahulah keunggulan atau performa dari suatu departemen SITI gitu kan, kalau misalkan kita bahas di manajemen investasi, itu ada yang dinamakan dengan balance scorecard, ya. Jadi dilihat dari 4 kriteria, itu tidak cuma finansialnya aja, tetapi bagaimana untuk memudahkan customer di dalam melakukan atau menggunakan atau melakukan pelayanan, dalam melaksanakan atau mendapatkan pelayanan, kemudahan dari organisasi untuk memperlancar proses, untuk merubah proses, untuk mempersingkat, mengefisiensikan proses. Dan yang terakhir adalah kemampuan atau peningkatan kemampuan dari tiap-tiap individu yang ada di dalam organisasi. Jadi ternyata pemanfaatan IT itu tidak melulu finansial doang. Gitu. Hasil dari TI itu tidak melulu dari finansial saja. Memang pada akhirnya akan dapat diukur ke dalam bentuk finansial. Tetapi sebagian besar pemanfaatan SITI itu biasanya manfaatnya itu tidak secara langsung berkaitan dengan finansial.
Terus alasan berikutnya atau alasan yang kelima adalah pada suatu jenis lingkungan pasar yang volatile atau cepat sekali berubah, perencanaan itu tidak bisa dilakukan lama-lama. Ya, jadi pimpinan tidak terlalu suka dengan IT master plan yang kaku, biasanya untuk jangka panjang selama 5 tahun, itu kurang suka. Karena apa? Karena bisa saja baru saja yang namanya IT master plan itu dibuat, lingkungannya wis berubah. Jadi harus dirubah lagi. Begitu seterusnya. Nah, itu salah satu alasan ya, 5 alasan kenapa pimpinan ini biasanya kurang untuk mendukung inisiatif pembuatan IT master plan. Oke. Untuk berikutnya di sini kita akan membahas tentang pendukung dan penghalang di dalam penyelarasan bisnis dengan SITI melalui perencanaan strategi. Nah, jadi di sini disebutkan ada enabler yang merepresentasikan pendukung, ya, inhibitor yang merepresentasikan penghalang. Nah, enablernya ini di sini ada setidaknya 6 poin. Yang pertama harus ada yang namanya support atau dukungan dari eksekutif senior. Yang kedua di sini adalah IT itu harus diikutkan di dalam penyusunan suatu strategi bisnis. Yang ketiga, orang-orang atau setidaknya pimpinan dari departemen IT itu harus paham tentang kebutuhan bisnis, sehingga bisa mengaitkan antara sistem informasi dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat di sini adalah harus ada yang namanya partnership antara IT dengan bisnis. Yang kelima adalah project-project IT yang direalisasikan dengan baik. Biasanya, kalau misalkan kita ingin melihat project IT yang terrealisasi dengan baik, kita bisa melihat berdasarkan dokumen yaitu business case, ya, business case. Jadi melalui business case itu kita bisa melihat nih, apakah suatu IT project itu cuma ada ngasal, tetapi ada juga IT project yang benar-benar dibuat justifikasinya. Itu yang disebut dengan well prioritized IT projects. Dan yang terakhir di sini adalah IT demonstrate leadership, yaitu adanya dukungan leadership untuk membuat atau mengelola IT di dalam organisasi. Nah, penghambatnya apa saja di dalam penyelarasan bisnis IT? Yang pertama, itu adalah IT dan bisnis itu memiliki relasi yang tidak begitu kuat. Ya. Bisa jadi karena pimpinan yang kesulitan untuk komunikasi, adanya ego sektoral, lain-lain lah, macam-macam alasannya. Tetapi di sini akan menyebabkan keterkaitan yang sangat kecil atau tidak ada keterkaitan sama sekali antara bisnis dengan IT. Yang kedua adalah IT itu tidak diprioritaskan, ya, tidak diprioritaskan mana yang penting, mana yang nggak penting. Yang ketiga adalah IT gagal untuk memenuhi komitmen di awal atau komitmen yang sudah disepakati. Tuh. Yang keempat di sini adalah IT atau manajer IT yang nggak paham tentang bisnis. Yang kelima adalah eksekutif senior yang tidak support pada IT. Dan yang terakhir adalah lack of leadership di dalam IT management. Di dalam manajemen IT itu sama sekali nggak ada pimpinan yang dia itu melakukan kegiatan manajemen mulai dari perencanaan, terus setelah itu implementasi, evaluasi, controlling, itu tidak ada kegiatan manajemen. Nah, itu merupakan enabler dan inhibitor ya di dalam penyelarasan bisnis dengan SI dan TI. Oke, kita lanjutkan dulu kesulitan di dalam merencanakan suatu SITI dan kaitannya dengan pihak atau manusia yang melakukan perencanaan itu. Ya, jadi di sini beberapa problem yang disusun atau diurutkan berdasarkan severity-nya atau berdasarkan permasalahan mana yang memiliki dampak yang paling tinggi ya di sini.
Jadi permasalahan yang memiliki dampak yang paling tinggi terhadap kegagalan di dalam merealisasikan si IT Master Plan itu adalah mendapatkan komitmen dari manajemen. Sekali lagi ya, komitmen manajemen itu sangat penting. Kenapa? Karena ini dokumen yang dibuat dan disusun oleh manajemen eksekutif, yang namanya juga top manajemen, gitu. Maka komitmennya juga harus didapatkan. Kalau misalkan nggak didapatkan, ya apa harap gawe, gitu loh. Gimana kita bisa membuat yang namanya IT Master Plan? Ya bisa saja dibuat, cuman nanti nggak sesuai dengan apa yang divisikan sama top manajemen. Jadi ini kudu ngerubah maneh yang seperti itu. Difficulty in obtaining top management commitment. Itu problem yang pertama ya. Problem yang kedua itu adalah sukses itu berdasarkan dari leadership ya. Jadi kesuksesan di dalam merencanakan SITI atau membuat IT Master Plan itu berdasarkan leadershipnya. Seringkali di dalam organisasi itu gagal di dalam merencanakan SITI ya karena tidak ada leadership yang dominan. Ya, tidak ada leadership yang dominan. Ya, beda ya antara kota-kota yang ada di Jawa Timur ini dengan misalkan kota Surabaya. Kota Surabaya itu sangat dominan sekali, Bu Risma itu. Makanya tata kelola kalau misalkan kita lihat ya, apa itu aturan-aturannya itu lengkap banget. Ya. Dan inisiatif-inisiatif tata kelola, inisiatif-inisiatif manajemen itu juga terstruktur dan terkolaborasi. Itu. Jadi memang harus ada nih yang namanya leadership yang kuat dari pimpinan pemerintah daerah itu. Yang bagus itu mana sih? Eh yang satu ini kalau dari Jawa Timur Surabaya ya. Kalau Jawa Barat itu Bandung. Jadi Bandung itu bagus ternyata. Bandung semasa pimpinan Pak Ridwan Kamil ya. Itu juga bagus. Yang ketiga itu Jogja. Jogja itu juga bagus sekali Jogja itu. Terus salah satu kabupaten di Bali. Itu namanya apa saya lupa. Nah, itu masuk ke 4 besar jadi di pemerintah pusat itu sudah punya itu ya aturan ya, sudah punya kerangka kerja kayak cobit gitu ya untuk mengukur kemampuan tata kelola dan manajemen TI dari tiap-tiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Nah, 4 kota itu biasanya masuk ke 10 besar atau enggak 20 besar di dalam pemeringkatan. Peringkatnya paling tinggi biasanya. Ya karena itu tadi, leadership-nya kuat. Gitu. Leadership-nya sangat kuat. Yang ketiga, permasalahannya adalah kesulitan di dalam menyusun atau menentukan leader atau tim leader yang memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai yang diperlukan di dalam pembuatan atau penyusunan perencanaan strategi sistem informasi atau IT Master Plan. Tim leadernya nggak ada. Yang keempat di sini adalah kesulitan di dalam membujuk top manajemen untuk membiayai inisiatif. Itu karena ya itu tadi top manajemen belum paham bahwa ini itu penting, dokumen ini penting. Itu. Nomor 5 di sini adalah kesulitan di dalam mencari tim member ya yang mampu untuk memahami yang namanya keadaan bisnis dan juga kemampuan TI di dalam organisasi itu sulit. Jadi orang yang paham teknik itu banyak, orang yang paham bisnis itu juga banyak. Tapi orang yang paham kedua-duanya itu sulit untuk ditemukan. Ya, yang benar-benar paham teknis dan juga bisnis itu sulit untuk ditemukan. Yang bisa jadi jembatan antara orang-orang teknis dan bisnis di dalam berkomunikasi itu sulit ternyata. Nah, itu yang kelima, yang keenam di sini adalah top management
di dalam pembuatan perencanaan strategi sistem informasi itu memang harus ikut di dalam penyusunannya, yang mana di dalam proses penyusunan itu tidak cuma dilakukan dalam waktu 1 jam, 2 jam, tetapi bisa berbulan-bulan, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, gitu ya. Sehingga top manajemen ini biasanya enggan untuk membuat suatu rencana. Yang ketujuh di sini adalah permasalahan atau failure di dalam menyusun suatu konsorsium atau kumpulan dewan atau kumpulan-kumpulan pimpinan yang dimasukkan ke dalam suatu dewan perencanaan. Gagal karena orangnya nggak mau. Biasanya kalau masuk ke dewan itu bukan ketambahan ya gajinya ya, tapi ketambahan tugas sih, gajinya ya tetap. Itu biasanya mereka nggak mau. Nah itu yang ke-8 ini adalah waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mencari planning atau support staff yang bisa mengelola planning ini. Itu sangat sulit. Ya. Jadi itu permasalahan-permasalahan. Karena apa? Kenapa sih kok harus ada support staff? Ya karena yang namanya dokumen IT Master Plan itu bentuknya atau karakteristiknya itu adalah living document. Apa yang dimaksud dengan living document? Living document itu adalah suatu dokumen yang harus diperbaiki secara terus-menerus. Jadi nggak stagnan. Lah, yang mengelola itu biasanya butuh orang yang benar-benar concern di dalam mengaitkan antara atau menyelaraskan antara strategi bisnis dengan strategi IT yang benar-benar ngerti. Nah, harapannya di mata kuliah yang seperti ini ya, PSSI, TKTI, MITI itu kalian bisa mendapatkan pemahaman gitu loh. Bisa mendapatkan pemahaman, oh ternyata ya penting juga yang namanya suatu dokumen-dokumen pengelolaan maupun tata kelola TI di organisasi. Oke. Jadi itu terkait dengan kesulitan serta inhibitor sama enabler untuk perencanaan sistem informasi atau pembuatan IT Master Plan. Oke. Selanjutnya kita sebelum membahas tentang kerangka strategi, kita akan bahas terlebih dahulu model dari strategi SI. Ya. Jadi yang sebelah kiri ini ya, ini merupakan bentuk IT Master Plan ya. Jadi di dalam IT Master Plan itu harus ada yang namanya kebutuhan sistem informasinya, ada kebutuhan SI-nya, harus selaras dengan strategi bisnis. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keselarasan dengan bisnis, ada kebutuhan SI-nya, ada kebutuhan IT-nya, dengan cara melakukan analisis terhadap keadaan lingkungan eksternal dan internal, baik itu dari bisnis maupun IS IT. Itu ya. Jadi ini langkahnya, yaitu mendapatkan suatu kondisi eksternal maupun internal terhadap eksternalnya terhadap bisnis, terhadap SITI, internalnya juga sama, terhadap bisnis, dan terhadap SI dan TI. Ini sama ya. Jadi ini didapatkan dulu, ya. Baru kita dapatkan suatu pemetaan, yaitu dengan menggunakan SWOT, ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Baru dari SWOT ini kita tentukan yang namanya suatu strategi. Nah, itu ya. Jadi sudah dibuat nih yang namanya anti master plan-nya. Ternyata baru dikerjakan 1 tahun, pada tahun kedua ternyata ada perubahan environment. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh organisasi? Ya, di tahun pertama mungkin nggak ada perubahan ya, tetapi di tahun kedua ternyata ada perubahan kebutuhan bisnis, sehingga yang namanya strategi itu belum tentu sesuai dengan keadaan organisasi. Maka harus dilakukan yang namanya suatu suatu perbaikan dari suatu perencanaan dari IT master plan-nya ya. Jadi di sini ketika terjadi perkembangan atau perubahan terhadap lingkungan ya, yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan
organisasi itu melakukan perubahan, contohnya apa? Perubahan lingkungan. COVID itu perubahan lingkungan. Ketika COVID, organisasi wis gak mikir mana ya, gak mikir mana bagaimana merencanakan atau melakukan rencana strategis, tetapi berpikirnya itu untuk survive. Ya. Wis nggak kepikiran wis. Jadi tahun 2019 nih dilakukan nih IT Master Plan-nya. Ternyata COVID. Nah terus apa yang harus dilakukan? Ya disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam organisasi ya. Kalau misalkan rencana strategi ini akan membebani organisasi ketika masa pandemi, ya wes kita akan membuat suatu strategi baru yang mungkin tujuannya lebih ke survive. Bagaimana survive organisasi bisa survive di suatu pasar tertentu gitu. Sehingga di dalam pelaksanaannya ya, yang namanya suatu IT Master Plan itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan karena perubahan lingkungan. Sehingga jarang sekali IT Master Plan itu yang sesuai dengan outcome yang diinginkan. Sehingga di sini ada yang dinamakan realized strategy dan intended outcome. Intended outcome itu apa? Intended outcome itu luaran yang diharapkan muncul dari rencana strategi ini. Realized strategi berarti strategi-strategi yang terrealisasikan ya. Jadi misalkan nih ada 10 strategi. Di awal nih ada 10 nih ya. Ternyata intended outcome-nya kan 10 nih, berarti ternyata yang terlaksana itu cuma 3. Berarti harus dilakukan gap analisis. Kenapa kok bisa terjadi targetnya 10, terlaksananya 3? Ternyata targetnya terlalu muluk-muluk. Berarti 5 tahun ke depan ya ojo 10, itu aja. Nah, itu merupakan suatu model bagaimana AIS strategi itu diimplementasikan. Ya, jadi di sini belum tentu sesuai dengan outcome atau intended outcome-nya atau luaran yang diharapkan untuk muncul. Ya. Contohnya apa? Selain COVID, contohnya ya tadi yang sudah kita bahas kemarin, Kodak. Jangan-jangan Kodak itu sudah punya rencana strategi loh selama 5 tahun ke depan. Tetapi karena ada yang namanya suatu teknologi foto digital, maka dia itu lebih memilih untuk mencapai intended outcome-nya daripada untuk merealisasikan atau menyesuaikan strategi berdasarkan teknologi baru itu. Ya sudah kita pahami ya hasilnya yang terjadi di dalam Kodak itu. Yang pada tahun tertentu atau dasawarsa berapa ya? Mungkin kalian lebih paham ya. Mungkin 90-an ya dasawarsanya ya. Itu kalah sama Fujifilm ya. Padahal Kodak itu sudah bertahun-tahun menguasai pasar di pasar itu ya kamera film ya. Ternyata kalah sama Fujifilm di dalam pembuatannya. Terus di sini ada satu contoh lagi nih. Modern, tahu nggak modern foto? Ya, jadi modern foto itu dimiliki oleh PT Modern Indonesia. Nah, modern foto itu melihat peluang ke depan ternyata dengan adanya digital atau foto digital, maka jarang sekali orang yang ke modern foto untuk foto. Ya. Kalau ada orang yang foto, itu tentunya orang yang ingin foto, misalkan foto lulusan, terus setelah itu foto sama keluarga. Nah, sehingga di sini modern Indonesia itu beralih bisnisnya dari bisnis film foto ke bisnis retail dengan mendirikan perusahaan yang namanya 7-Eleven ya, bekerja sama. Itu 7-Eleven. Terus Pos Indonesia, dari jasa pos dengan adanya email ya. Kalian tahu nggak, Pos Indonesia itu pernah demo loh. Karena email itu sudah mulai masuk kantor. Ya, karena orang-orang di perusahaan atau perusahaan-perusahaan itu sudah pakai email untuk mengirimkan pesan.
Jadi udah nggak pakai yang namanya POS. POS Indonesia itu sampai demo. Demo tuntutannya apa? Tuntutannya adalah menutup email. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Makanya di sini dirubah strateginya, POS Indo itu beralih dari POS ke bisnis logistik dan kurir. Nah, itu contoh-contohnya ya. Bagaimana suatu strategi itu biasanya tidak terrealisasikan, namun ya di dalam implementasi secara nyata strategi itu bisa dirubah. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari apa yang sudah kita diskusikan? Cukup banyak ya tadi yang sudah kita diskusikan. Oke, monggo kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Tentunya terkait dengan materi ini ya. Oke, tidak ada ya. Berarti saya lanjutkan untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang kerangka kerja dari strategi bisnis, dari penyusunan strategi bisnis. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi yang namanya suatu strategi bisnis itu kita bisa dapatkan atau definisikan terlebih dahulu internal environment sama external environment. Lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dalam bisnis dan SITI. Ya. Sama dengan external environment. Ini dilihat dari bisnis, dilihat dari SITI. Nah, baru dari pendefinisian internal maupun external environment, organisasi akan menentukan kira-kira strategi bisnisnya seperti apa. Nah, dari strategi bisnis, selanjutnya organisasi akan bisa mendefinisikan nih, kira-kira strategi fungsional untuk tiap-tiap departemennya seperti apa. Tuh. Sehingga ketika organisasi itu sudah mendevelop strategi untuk tiap organisasi, maka selanjutnya strategi tersebut akan direpresentasikan sebagai suatu kegiatan yang actionable, yang bisa dijalankan, yang bisa dilaksanakan oleh staff, yang disebut dengan program, ya, perencanaan, pengembangan program. Baru setelah itu, organisasi akan mencoba untuk melihat atau menginvestigasi apakah terjadi yang namanya risiko yang muncul dari pengerjaan program dan proyek ini. Tuh. Nah, dari fungsi atau high level functional strategi diturunkan ke dalam functional plan. Apa yang dimaksud dengan functional plan? Yang dimaksud dengan functional plan itu adalah pekerjaan. Ya. Jadi dari program dan proyek itu akan dipilah-pilah lagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tiap staf. Dari pekerjaan tiap staf tadi baru ditentukan kira-kira bagaimana cara untuk mengawasi agar tiap staf itu menjalankan kegiatannya dengan baik. Berarti di sini membuat atau melaksanakan kegiatan ya, melaksanakan kegiatan bisnisnya tiap staf. Terus selanjutnya setelah di sini ya kita masuk ke alur yang kedua ini ya, atau kolom yang kedua. Jadi dari Purpose Development Program baru dibangun suatu program atau project ya. Jadi dari rencana dibangun suatu project atau program atau direalisasikan yang namanya project maupun programnya, baru ketika direalisasikan organisasi harus bisa mengontrol suatu program maupun project agar bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga di sini harus ada yang namanya change project plan untuk merepresentasikan atau untuk mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi karena kebutuhan dari organisasi dan kebutuhan dari customer-nya yang berubah. Baru di-manage project dan program, baru diimplementasikan project sama program tersebut dengan melihat dan menyusun yang dinamakan dengan change project plan atau configuration management. Configuration management digunakan untuk apa? Untuk mengatur dokumentasi dari project maupun program
agar tersusun dengan rapi. Tuh. Jadi kalau misalkan ada perubahan A dalam suatu proyek, perubahan A ini ketika diadopsi di dalam suatu proyek, ya, maka akan memunculkan suatu dokumen yang dinamakan dokumen A versi 1. Ada perubahan B, masuk ke proyek, muncul lagi yang namanya dokumen A versi 2, begitu seterusnya. Ya. Jadi di sini harapannya adalah dengan melakukan configuration management, organisasi akan bisa mengelola dokumentasi proyek itu dengan lebih baik. Oke, jadi itu kerangka strategi bisnisnya. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang strategi proses dari strategi SI dan TI. Ya. Jadi di sini ada dua kata kunci yang menjelaskan tentang proses strategi SITI. Yang pertama adalah continuous process, dan yang kedua adalah learning process. Nah, apa sih yang dimaksud dengan continuous process? Apa yang dimaksud dengan learning process? Continuous process itu adalah bahwa ketika organisasi menyusun strategi SITI, maka proses yang terjadi itu harus dilakukan secara kontinu. Yang dimaksud dengan kontinu itu apa? Harus dilakukan dengan memiliki suatu siklus hidup, ya. Jadi harus ada siklus hidup di dalam pembuatan strategi. Yang mana siklus hidup itu mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, controlling, feedback, begitu seterusnya. Itu yang dinamakan dengan continuous process. Jadi terus-menerus seperti itu. Harapannya dengan melakukan continuous process, maka implikasinya apa biasanya? Implikasinya adalah organisasi akan bisa menyesuaikan strategi berdasarkan environment dari lingkungan atau perubahan lingkungan secara eksternal maupun internal. Selain itu, dengan melakukan yang namanya continuous process, harapannya adalah suatu organisasi akan semakin meningkat kemampuannya dan keahliannya di dalam menyusun suatu strategi sistem informasi maupun TI. Itu tujuan dari continuous process. Yang kedua adalah learning process. Jadi di sini kita harus paham terlebih dahulu bahwa ada dua jenis partisipan yang melaksanakan penyusunan rencana strategi SI maupun TI. Yang pertama itu adalah IS spesialis dan yang kedua adalah business people. Kita harus paham bahwa bisa saja IS spesialis itu hanya paham tentang hal-hal teknis, membuat aplikasi, membuat suatu database, mengelola database, membuat suatu database terdistribusi, membuat aplikasi mobile, dan begitu seterusnya. Intinya mereka itu menguasai hal teknis di dalam pengimplementasian SI maupun TI. Sedangkan orang-orang bisnis ini hanya paham tentang bagaimana melakukan kegiatan pengukuran, manajemen, tata kelola, dan lain sebagainya. Harapannya adalah antara IS maupun bisnis ini itu harus saling belajar. Ya, orang bisnis belajar tentang kebutuhan sistem informasi. Orang sistem informasi belajar tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam organisasi, yaitu kebutuhan bisnis. Sehingga yang namanya proses perencanaan strategi itu harapannya memenuhi kegiatan learning process yang dilakukan secara kontinu antara dua pihak ini. Nah, itu representasi secara generik ya dari proses di dalam penyusunan strategi SI maupun TI. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang proses tadi yang ditentukan, ya, kita harus paham bahwa prinsip di dalam proses penyusunan IT Master Plan itu adalah continuous process dan learning process. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat kriteria kesuksesan di dalam penyusunan proses atau pelaksanaan proses penyusunan IT Master Plan ya. Jadi di sini ada 4 ya kriteria kesuksesannya ya. Yang pertama
Itu tujuan dari pembuatan IT Master Plan itu bukan untuk teknologi, bukan untuk mengimplementasikan teknologi seperti mengimplementasikan OOP, mengimplementasikan internet, teknologi, database, apa itu namanya, data mining, business intelligence, dan lain sebagainya, bukan untuk itu. Tetapi bagaimana untuk merealisasikan suatu kebutuhan bisnis melalui implementasi ya teknologi tadi. Ya ini ya dijawab di poin yang kedua ya. Tapi lebih ke arah bisnis ya, bagaimana untuk mengimprove customer service dengan menggunakan misalkan internet, bagaimana mengimprove customer service dengan melihat pola dari yang namanya customer di dalam melakukan proses pembelian atau melakukan atau mendapatkan layanan melalui database, data mining, business intelligence, data warehouse, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di sini kriteria kesuksesan dari suatu penerapan proses IT Master Plan, yaitu di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mendiferensiasi layanan yang bisa diberikan melalui penyampaian produk maupun jasa. Tentunya yang didukung oleh teknologi, informasi, dan sistem informasi. Nah, di dalam term of reference atau TOR harus memuat suatu target yang jelas. Sehingga tidak ada yang namanya hidden agenda. TOR maupun business case itu harus memuat suatu target-target yang terukur, yang jelas, tidak ambigu. Nah, itu merupakan beberapa kriteria kesuksesan ya di dalam pengimplementasian suatu IT Master Plan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan pendekatan, 4 pendekatan yang bisa digunakan untuk mengukur ya kesuksesan dari IT Master Plan ya. Di sini 4 pendekatan itu, yang pertama adalah goal oriented judgment, yang kedua adalah comparative judgment, normative judgment, dan yang terakhir adalah improvement judgment. Apa yang dimaksud dengan goal oriented judgment? Goal oriented judgment adalah melakukan assessment atau melakukan evaluasi terhadap apakah yang namanya goal atau tujuan dari strategi itu sudah tercapai atau tidak. Itu ya, dengan melihat goals-nya atau tujuannya. Apakah tujuannya itu sudah tercapai atau tidak dari penerapan strategi atau IT Master Plan. Yang kedua adalah comparative judgment. Yang dimaksud dengan comparative judgment itu apa? Comparative judgment itu artinya adalah membandingkan antara sistem satu yang diusulkan di dalam IT Master Plan dengan sistem yang lain. Apakah ada keterkaitan di dalamnya? Apakah menggunakan data dan informasi yang sama? Apakah antara yang namanya suatu sistem informasi ini ternyata membutuhkan input dari informasi atau input berupa data dan informasi dari sistem yang lain, begitu seterusnya. Itu yang dimaksud dengan comparative judgment. Yang ketiga itu bisa diambil dari normative judgment, yaitu melihat atau membandingkan antara yang direncanakan dengan idealnya atau perencanaannya seperti apa. Jadi bagaimana ideal atau sistem secara ideal itu diterapkan, serta bagaimana rencananya itu dibandingkan, baru dari situ kita bisa dapatkan yang namanya gap. Gap itu digunakan untuk menentukan yang namanya effort yang perlu diperlukan bagi organisasi untuk membuat atau merencanakan dan mengelola sistem informasi. Yang keempat adalah improvement judgment. Apa yang dimaksud dengan improvement judgment? Di sini adalah mengukur bagaimana suatu proses strategi itu melalui evolusi di dalam kegiatan untuk merencanakan strategi secara continuous. Ya, jadi di sini melihat apakah di tahun ke-6 yang namanya suatu strategi itu bisa ditingkatkan atau tidak. Dilihat dulu dari tahun 2000, misalkan 2005 ya. 2005 strateginya seperti ini. Jadi target-targetnya itu seperti ini. Ditingkatkan di tahun 2010, target-target dan pencapaiannya. Ditingkatkan lagi dari tahun 2015, begitu seterusnya. Ya. Jadi mengakses atau melihat
apakah yang namanya suatu strategi itu mengalami perbaikan atau tidak. Itu yang dimaksud dengan improvement judgment. Jadi ini merupakan cara untuk mengukur keberhasilan dari IT Master Plan. Dilihat dari pencapaian tujuannya, dibandingkan antara yang namanya sistem-sistem di dalam IT Master Plan atau kebutuhan sistem informasi di dalam IT Master Plan dengan kebutuhan sistem informasi yang sudah ada misalkan. Dibandingkan antara kebutuhan-kebutuhan sistem informasi yang akan diimplementasikan dengan yang sudah ada. Yang ketiga, dengan melihat sistem secara ideal itu seperti apa, pelaksanaan itu sebenarnya seperti apa. Dan dari situ kita bisa dapatkan gap-nya untuk bisa melihat apa yang harus diperbaiki. Yang keempat, dengan melihat apakah memang terjadi improvement di setiap organisasi membuat versi maupun IT Master Plan yang baru. Tuh. Oke, jadi itu bagaimana cara untuk mengukur kesuksesan suatu strategi. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat jenis kriteria kesuksesan ya dari suatu strategi ya. Jadi di sini ada resource sebagai input dan outputnya itu adalah tujuan dari proses itu telah tercapai ya. Jadi di sini kita bisa melihat pada suatu langkah IT strategi proses, di sini kita bisa melihat kesuksesannya berdasarkan dari resource yang digunakan di dalam proses penyusunan IT Master Plan, proses yang lebih diperbaharui atau diperbaiki di dalam penyusunan proses pembuatan IT Master Plan dan efektivitas dari suatu proses. Oke, mungkin ini bisa dilihat dan diterjemahkan secara mandiri ya, karena representasinya juga sudah terlihat secara jelas kriteria-kriteria kesuksesannya. Lanjut ke dimensi perubahan. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan dimensi perubahan di sini? Dimensi perubahan itu adalah apa yang harus dilakukan oleh organisasi ketika terjadi perubahan lingkungan. Maka apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi? Padahal organisasi itu kadung membuat IT Master Plan, kadung melaksanakan. Ternyata terjadi COVID. Nah, berarti ada 4 hal yang harus dilakukan. Apakah dia itu mengambil suatu taktik untuk bertahan, untuk tetap survive. Yang kedua adalah membangun suatu taktik atau menyusun suatu taktik, yaitu yang disebut dengan rationalize, yaitu melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Ya, total quality management itu juga berkaitan dengan perbaikan secara berkelanjutan, atau dia itu malah attack, malah menyerang nih. Dari penyusunan strategi ternyata apa itu namanya, keadaan lingkungan di suatu negara, misalkan ini perusahaan ya, perusahaan multinasional gitu ya. Perusahaan multinasional di Indonesia ternyata melihat suatu peluang karena terjadi resesi misalkan di Malaysia gitu ya. Maka perusahaan ini bisa attack, bisa menyerang, bisa masuk pangsa pasarnya dari perusahaan yang ada di Malaysia. Gitu. Memanfaatkan aji mumpung nih si attack ini berarti ya. Ya, attack itu terus yang terakhir adalah bertransformasi, yaitu secara radikal mengubah bagaimana model bisnis organisasi itu dilaksanakan. Seperti tadi ya contohnya ya, ada modern PT modern, terus setelah itu Pos Indo itu melakukan transformasi. Oke, jadi itu dimensi perubahan yang bisa dilakukan ketika terjadi perubahan lingkungan di dalam suatu perencanaan strategi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat level perencanaan ya. Jadi di sini level-level perencanaan strategi itu ada di level korporat sampai ke level business unit atau BU, business unit atau BU. Nah, di sini harapannya adalah sebaiknya perencanaan SITI itu disusun berdasarkan atau di dalam level business unit. Jadi di dalam tiap departemen itu setidaknya ada yang namanya suatu rencana SITI-nya. Jadi di sini tidak menutup perencanaan SITI pada antar BU yang masih
sejenis. Jadi ketika dibuat suatu perencanaan sistem informasi berdasarkan bisnis unitnya, maka harapannya adalah kalau bisa antara bisnis unit satu dengan bisnis unit yang lain yang memiliki kesamaan kerja atau pekerjaan itu bisa saling berkolaborasi. Tuh. Nah, ada juga perencanaan suatu atau IT master plan yang mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan di satu perusahaan besar. Nah, oleh karena itu di sini untuk perencanaan SITI korporasi atau IT master plan untuk perusahaan harapannya adalah dengan melihat terlebih dahulu analisa keuangan, menentukan alokasi sumber daya, dan terakhir adalah menentukan kira-kira policy apa yang bisa muncul yang bisa mengatur kegiatan di dalam organisasi. Jadi itu level-level perencanaan. Perencanaan IT master plan di corporate itu lebih merepresentasikan bagaimana cara untuk mempermudah analisis keuangan, mengalokasikan sumber daya, menentukan perencanaan jangka panjang, terus setelah itu menyusun suatu policy. Baru kalau misalkan di dalam bisnis unit, perencanaannya baru terkait dengan bisnis unit itu sendiri dan bagaimana bisnis unit itu berkolaborasi dengan bisnis unit yang lain. Itu level perencanaannya. Oke, lanjut. Jadi relationship atau keterkaitan antara informasi demand sama supply ya. Di sini dapat dilihat dengan jelas. Jadi di sini ada suatu korporasi ya. Jadi korporasi itu menyusun suatu long term planning atau rencana strategi atau menyusun visi dan misi long term planning itu menentukan policy dan menentukan layanan yang bisa diberikan ke customer. Nah, layanan ini tentunya sesuai dengan kebutuhan dari suatu bisnis. Nah, kebutuhan bisnis itu biasanya ditentukan berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah market atau produk atau tersedianya suatu pangsa pasar. Yang kedua adalah bagaimana untuk mengurangi biaya di dalam operasional. Dan yang terakhir adalah bagaimana membuat atau menentukan suatu rencana pengembangan dengan menggunakan resource sebaik mungkin. Sehingga di sini setidaknya harus ada yang namanya prioritasi. Prioritas ya. Prioritas. Harus ada penentuan prioritas. Nah, antara korporasi dengan bisnis di situ harus menyediakan agar kegiatan di dalam korporasi dan bisnis ini bisa berjalan dengan baik, maka harus ada yang namanya supply IT. Supply IT itu berupa apa? Berupa aplikasi, information technology, resource yang digunakan untuk mengelola IT itu sendiri, dan metode-metode yang bisa digunakan untuk mengelola IT dengan lebih baik. Sehingga ketika IT supply ini diimplementasikan di dalam organisasi, maka akan mendukung bisnis dan juga akan mendukung pencapaian long-term planning dari organisasi. Oke, itu terkait dengan itu mungkin penjelasan tentang keterkaitan antara demand dan supply information di dalam organisasi. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat ekspektasi dari perencanaan SITI di dalam organisasi ya. Ekspektasinya apa saja, di sini bisa kita lihat secara bersama-sama ya. Ekspektasinya adalah dengan adanya perencanaan STI yang baik, ya, jadi proses yang baik, prosesnya dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik, itu bisa mendapatkan 5 keuntungan bagi organisasi. Yang pertama adalah agar yang namanya pimpinan itu jadi aware, ya, terkait dengan manfaat SITI bagi bisnis, sehingga pimpinan itu nggak kagok, nggak ragu lagi untuk melakukan investasi IT. Ya. Tetapi ya jangan sampai melakukan investasi IT secara serampangan ya. Harus dilihat dulu value-nya, harus dilihat dulu apakah ini akan mendatangkan suatu keuntungan, melakukan prioritasi dan begitu seterusnya. Tuh. Yang kedua di sini ada bisa mengalokasikan budget. Jadi melalui perencanaan SITI kita paham nggak ada organisasi yang memiliki resource yang tidak terbatas. Bahkan suatu negara pun itu memiliki resource ya terbatas. Itu ya. Apalagi organisasi. Ya. Sehingga harapannya adalah dengan adanya perencanaan SITI, organisasi itu bisa mengalokasikan budgetnya dengan lebih bijaksana. Ya.
Salah loh kalau misalkan kalian membuat suatu rencana strategi di dalam 1 tahun, itu harus mengimplementasikan seluruh aplikasi yang kalian usulkan. Itu kemungkinan kurang tepat. Karena apa? Karena kita harus melihat resource yang tersedia di dalam organisasi seperti apa. Kalau misalkan di dalam organisasi kita hitung, ternyata di dalam 1 tahun cuma bisa membuat satu aplikasi, ya satu aplikasi saja yang diusulkan di dalam 1 tahun. Itu. Ya, jadi jangan muluk-muluk di sini, di dalam membuat suatu perencanaan SITI. Maksudnya bukan, jangan muluk-muluk itu adalah sesuaikan dengan kemampuan organisasi. Nah, harapannya dengan perencanaan SITI, maka organisasi akan mendapatkan suatu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif bisa dicapai dengan membuat suatu early winner itu apa ya? Early winner itu adalah mengimplementasikan suatu teknologi dan suatu keunggulan dengan lebih cepat dari pesaing. Itu yang dinamakan dengan early winner. Ya. Jadi melalui implementasi, melalui pendeteksian keunggulan kompetitif secara lebih cepat, maka organisasi akan bisa mengimplementasikannya dengan lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor. Terakhir, ini yang paling penting nih. Ekspektasi dari perencanaan STI itu adalah membuat suatu arsitektur informasi, yang mana arsitektur informasi itu dibutuhkan di dalam pembuatan enterprise arsitektur. Kalian kalau nggak salah di semester 6 nanti akan diajarkan tentang enterprise arsitektur. Salah satu output dari enterprise arsitektur itu adalah arsitektur informasi dan data. Sebenarnya ada 4 ya output dari EA. EA itu tujuannya apa sih? Enterprise arsitektur itu tujuannya apa sih? EA itu tujuannya adalah untuk memetakan komponen-komponen yang ada di dalam organisasi. Tuh. Analogi penggunaan EA itu kayak gini. Jadi kalau misalkan saya nih di Malang mau ke Surabaya, saya nggak tahu dong yang namanya apa yang harus saya lakukan sehingga bisa sampai ke Surabaya. Saya harus berjalan, saya harus naik apa itu saya nggak tahu. Terus kalau misalkan mau ke Surabaya itu harus berjalan ke arah utara, timur, barat, atau selatan. Saya juga nggak tahu. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya lihat peta dulu dong. Saya lihat peta dulu agar saya bisa mendapatkan keadaan saya saat ini di Malang itu ada di mana, di Surabayanya itu ada di mana. Terus setelah saya ngakses, misalkan pakai Google Map ya, saya lihat nih, oh ternyata jalurnya seperti ini, dari Malang ke Surabaya. Nah, saya bisa pakai apa aja nih, dari Malang ke Surabaya. Misalkan, saya naik kendaraan pribadi lewat tol. Saya bisa nyampe dalam waktu 1 jam. Ya, dalam waktu 1 jam atau 45 menit. Tapi harus bayar sekitar 100.000 bolak-balik. Pulang pergi 100.000. Kalau saya naik bis, saya cukup bayar 30.000. Tetapi bisnya itu tidak, atau jadwalnya itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya kalau narik kereta itu lebih murah lagi ke Surabaya. Cuma nanti datangnya itu nggak sesuai dengan apa yang saya tuju. Nah, berarti di sini dengan menganalogikan kegiatan atau aktivitas untuk melakukan transportasi dari Malang ke Surabaya dengan melihat peta, itu seperti perusahaan membuat enterprise arsitektur. Dengan adanya enterprise arsitektur, perusahaan itu jadi punya peta. Teknologi informasi, sistem informasi di dalam organisasi itu apa saja. Ya. Sehingga di sini EA itu dapat direpresentasikan arsitektur di dalam EA itu setidaknya ada 4. Yang pertama ini ya, Information dan Data Arsitektur. Yang kedua adalah SI. Yang ketiga adalah tentang teknologi informasi. Ya. Yang keempat adalah tentang proses bisnis. Proses bisnis itu penting loh ya. Proses bisnis itu penting karena apa? Melalui proses bisnis kita bisa menentukan kebutuhan dari aplikasi, terus kita bisa menentukan kelemahan dan kekurangan di dalam proses organisasi sehingga bisa kita perbaiki prosesnya. Itu. Jadi apa yang kalian pelajari saat ini itu sebenarnya berpengaruh dan ada kaitannya dengan mata kuliah lain. Jadi karakteristik dari mata kuliah
di ranah apa itu namanya manajemen dan tata kelola ya TKMSI ya yang ada di dalam KJFD tata kelola dan manajemen sistem informasi antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya itu saling terkait. Oke, itu ekspektasi dari perencanaan SITI. Saya lanjutkan dulu. Yang kedua, berikutnya adalah SPS Framework. Nah, ini yang akan kita gunakan selama 1 semester nih, ya. Framework SPIS. Menurut Word and Paper pada tahun 2003. Jadi di sini bagaimana sih cara membuat suatu strategi? Yang pertama yang harus ditentukan itu adalah 4 langkah ini. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kita akan menentukan pembuatan ISIT strategi proses. Baru hasil dari ISIT strategi proses akan menghasilkan 3 hal. Bisnis IS strategi, IT manajemen strategi, dan IT strategi. Kebutuhan sistem informasi itu ada di sini. Ini kebutuhan sistem informasi ini. Kebutuhan teknologi informasi itu ada di TI strategi atau IT strategi. Kebijakan apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk bisa mengelola IT sama IS-nya itu ada di sini. Ya, itu policy, kebijakan atau policy. Nah, setelah dibuat bisnis IS strategi dan IT IS strategi serta IS IT manajemen strategi, maka akan bisa didefinisikan fitur application portfolio. Aplikasi apa saja yang harus dirubah, aplikasi apa yang harus dihilangkan, aplikasi apa yang masih tetap ada di dalam organisasi, aplikasi apa yang baru diusulkan, itu semuanya masuk ke dalam fitur application portfolio. Baru dari fitur application portfolio akan ditentukan prioritisasi, ya prioritisasi pengembangan aplikasi dengan implementation strategi. Caranya dengan menggunakan McFarlane Grid. Oke, itu langkah yang ada di dalam Word and Paper ya. Oke, selanjutnya ISIT Management Strategi. Jadi di sini kita akan membahas apa saja di dalam pembuatan di dalam manajemen strategi. Akan dibahas tentang ini ya, manajemen strategi itu yang tadi ya, yang ada di tengah tadi. Manajemen strategi ISIT membahas tentang apa, fungsi-fungsi IT yang ada di dalam organisasi, policy investment, vendor policy, atau aturan bagaimana cara berhubungan dengan vendor dengan yang baik, human resource policy, accounting policy, dan organization structure. Terakhir di sini adalah rekomendasi struktur organisasi pembuatan strategi TI yang dilaksanakan di dalam suatu proyek. Yang pertama ada manajemen sponsor, ada steering committee, ada team leader, baru ada business executive member dan IS executive member. Business executive member ini orang-orang yang paham tentang bisnis. IS executive member ini orang-orang yang paham tentang IS. Ya. Team leader ini yang menghubungkan antara business executive member dan IS executive member. Steering committee itu adalah orang yang atau pihak yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembuatan strategi. Manajemen sponsor itu adalah eksekutif. Eksekutif manajemen yang mensponsori pelaksanaan inisiatif proyek pembuatan IT master plan. Kalau di dalam suatu pemerintahan kabupaten atau kota, manajemen sponsornya apa? Ya bupati atau wali kota. Steering committee gabungan antara kepala Dinas Bapelitbangda dan juga Dinas Kominfo. Tim leadernya siapa? Tim leader bisa dari luar, misalkan dari Universitas Brawijaya. Business Executive Member berarti adalah kepala-kepala dinas yang lain. IS Executive Member adalah staff-staff yang ada di dalam Kominfo. Itu contoh bagaimana struktur organisasi di dalam proyek pembuatan strategi sistem informasi. Oke, jadi itu penjelasan penjelasan dan diskusi yang sudah kita lakukan terkait dengan proses pembuatan strategi SI dan TI. Oke, silakan kalau misalkan ada pertanyaan.